Oke, hari ini kita sampai di Kejadian 21 dan 22 dari Alkitab bergambar anak. Silakan jadi dibaca dulu. Allah menguji Abraham. Tuhan bermurah hati kepada Sarah. Ia menepati janjinya. Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Abraham menamainya Ishak. Suatu ketika Allah menguji Abraham. Dia berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak. Dialah anak tunggalmu yang kau kasihi. Bawalah Ishak ke Gunung Moria. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran bagiku." Esok paginya Abraham bangun. Ia memasang pelana kedelainya. Ia membawa anaknya Ishak bersamanya. Ia memotong cukup kayu untuk korban bakaran. Kemudian ia segera berangkat. Abraham mengambil kayu bakar dan menyuruh Ishak membawanya. Abraham membawa api dan pisau. Ishak berbicara. Ia bertanya, "Ayah, api dan kayu bakarnya sudah ada, namun di manakah domba untuk korban bakaran itu?" Jawab Abraham, "Allah akan menyediakan dombanya, Nak." Abraham mendirikan mezbah. Ia meletakkan kayu bakar di atasnya. Ia mengikat Ishak. Ia meletakkannya di atas kayu. Lalu ia mengambil pisau untuk membunuh anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari surga, "Abraham, jangan lukai anak itu. Sekarang aku tahu engkau menghormatiku. Engkau tak laku mempersembahkan anak tunggalmu kepadaku." Abraham menoleh. Ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka ia mempersembahkan domba itu sebagai ganti anaknya. Ya. Oke. Kemarin kan Bapak udah bilang di awal ada kisah Abraham mau mengorbankan anaknya, dan ini sangat berhubungan dengan Injil. Ya. Kenapa sih kita tiap hari ngomong Injil? Bapak selalu bilang bahwa kalau kamu baca Alkitab, satu-satunya menyelamatkan manusia itu, kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia itu hanya Injil, Yesus. Ya. Jadi kenapa kita harus ngulang tiap hari, ngulang Injil Yesus. Ya karena dia penyelamat kita, bukan yang lain. Ya, bukan pendeta, bukan gembala, bukan sahabat kamu, bukan orang tua kamu yang menyelamatkan kamu. Yang pernah mati bagi kita, yang pernah mati bagi kamu tuh cuman Yesus. Jadi hanya dia yang mesti kita bahas, kita puji, kita sembah, kita sanjung tinggi namanya. Ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, Injil ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Ia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menaati perintah Allah. Ya, sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem. Dia ditangkap, dihina, dipukul, disiksa, disalibkan. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tapi dia tanggung semuanya di pundaknya. Dia ditikam dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri. Dia mati di kayu salib, dikuburkan untuk memuaskan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena Yesus bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang berdosa. Jadi kita orang berdosa supaya bertobat dan percaya Injil agar dapat
diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Oke. Kamu ingat ya Injil yang kamu jabarkan tadi, kamu ingat tadi, itu nggak semua orang Kristen tahu. Tapi kasih tahu kamu. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh cek sama teman-teman kamu, sama guru kamu boleh cek, karena Papi sudah mengecek gitu. Di grup, di Facebook, di mana-mana sudah Papi cek. Nggak semua orang Kristen tahu. Tapi kalau kamu cuman kamu cuma hafal tapi nggak tahu apa penjabarannya, itu juga nggak bagus gitu. Karena kalau cuma hafalan doang nggak ngerti maknanya, penjabarannya, ya kurang bagus. Makanya kita setiap hari kita ulang, kita belajar Alkitab secara sistematis dari Kejadian sampai Wahyu, kita hubungkan itu semua dengan Injil, karena Alkitab ini kristosentris, pusatnya di Yesus. Ngerti? Makanya setiap hari Papi pasti menghubungkan ini dengan Injil. Ya, penjabaran Injil itu ada di sini, kita jabarin setiap hari. Jadi kita akan ulang terus sampai kamu ngerti. Ngerti? Sampai Roh Kudus buka hati kamu dan kamu mengerti. Oke? Tuhan bermurah hati kepada Sarah, ia menepati janjinya. Sarah punya seorang anak laki-laki, Abraham menamainya Ishak. Ini di Kejadian 19 kalau nggak salah Kejadian Kejadian 21 kan, si Ishak lahir. Tapi di Kejadian 16 ya dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Jadi si Sarah ini punya pembantu. Nah, si Abraham punya anak melalui pembantunya si Sarah ini. Kenapa? Kan mereka kan pertama kali menerima janji itu di Kejadian 12. Itu umur Abraham 75 tahun. Terus di Kejadian 15 menerima janji lagi. Ya, dikasih lihat bintang-bintang. Hitunglah bintang-bintang itu, kata Tuhan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Nah, itu umur Abraham di tahun berapa? Itu umur dia ke 86 kalau nggak salah. Di Kejadian 16. Ya, Kejadian 15 dia terima janji yang kedua kali. Nah, Kejadian 16 si Abraham ini punya anak dari budaknya Sarai. Itu umur 86 tahun. Jadi selisih 86 kurang 75 berapa? 11 tahun. Jadi Abraham ini menunggu 11 tahun janjinya Tuhan. Kok nggak ada keturunan-keturunan? Akhirnya mereka berusaha membantu Tuhan dengan memakai cara mereka sendiri, yaitu budaknya Sarai dihamili Abraham. Jadi mereka punya anak namanya Ismail ada di sini. Ya, di Kejadian 16 di namai Ismail. Ngerti? Ya, nanti kamu belajar lah. Terus jadi sebelum melahirkan Ishak, mereka ini Abraham ini udah punya anak namanya Ismail. Ya. Kita ke Kejadian. Ya, pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Jangan mencoba membantu Tuhan dengan cara kamu sendiri. Ngerti?
Tuhan sudah berjanji ke Abraham bahwa nanti dia akan punya keturunan, dari dia semua orang di bumi akan mendapat berkat. 3 kali kasih janji, tapi di tengah jalan mereka mungkin ya nggak tahu ya, merasa kecapean, bosan, atau kelamaan nunggu. Akhirnya mereka mencoba membantu Tuhan dengan caranya sendiri. Ya ingat, kita nggak boleh membantu Tuhan dengan cara kita harus pakai caranya tuh Tuhan. Banyak orang mencoba membantu Tuhan dengan cara dia sendiri, akhirnya akan mendapat masalah. Sama seperti Abraham, Ismail ini sampai hari ini menjadi masalah buat orang Kristen, buat orang percaya. Kenapa? Karena dari Ismail ini dilahirkan satu agama, yaitu Islam. Saudara kita, saudara sepupu, ya. Tapi itu nantilah, kamu belum ngerti. Nah, di Kejadian 21, Ishak lahir setelah menunggu 25 tahun. Ishak lahir. Nah, terus suatu ketika Allah menguji Abraham. Dia berkata kepada Abraham, "Abraham, ambillah Ishak, dialah anak tunggalmu yang kau kasihi. Bawalah Ishak ke Gunung Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran bagiku." Kenapa kok Tuhan malah menguji Abraham terus disuruh jadikan Ishak korban bakaran? Ya, ini Ishaknya sudah besar loh. Kalau kamu lihat tuh, sudah segini. Jadi dia sudah nunggu 25 tahun, dikasih anak, diurus sampai gede. Tuhan bilang korbankan anak itu di atas gunung. Jadi Tuhan menguji Abraham. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Biasanya Tuhan di Alkitab, kamu bisa cari Tuhan kita itu Tuhan yang pecemburu. Dia paling nggak mau diduakan, ngerti kamu? Dia paling nggak mau disamakan dengan yang lain, ngerti? Jadi Tuhan ini menguji Abraham, dia takutnya Abraham ini sangat mengasihi Ishak. Kan di sini tuliskan, "Ambillah Ishak, dialah anak tunggalmu yang kau kasihi." Nah, Tuhan menguji nih, Abraham lebih mengasihi siapa? Tuhan yang memberikan anak kepada dia, atau dia lebih mengasihi Ishak? Karena sudah menunggu begitu lama, diuji Abraham. Ya. Terus Abraham waktu disuruh gitu gimana? Langsung berangkat. Besok paginya Abraham bangun, langsung berangkat. Nggak tunggu bentar, babi buat dong, nanti tunggu Tuhan ini, enggak. Dia langsung taat. Ingat kemarin pelajaran kita dipanggil untuk taat. Abraham langsung taat. Nunda itu bukan taat. Ngerti guys? Kalau kamu disuruh bentar, kamu suruh ya nanti, itu namanya kamu nggak taat. Kecuali kalau kamu disuruh langsung plok, itu namanya kamu taat. Ngerti ya? Dia membawa sepasang celana keledai, membawa anaknya, bawa kayu untuk korban bakaran, kemudian segera berangkat mengambil kayu, menyuruh Ishak membawanya. Abraham membawa api dan pisau. Ishak berbicara, ia tanya tuh ke papanya, "Api dan kayu bakar sudah ada, namun di manakah domba untuk korban bakaran itu?" Jawab Abraham, "Allah akan menyediakan dombanya." Ini nggak tahu nih, mungkin Abraham sangat yakin bahwa Tuhan nggak mungkin membiarkan dia mengorbankan anaknya, atau kalau papi percaya ini imannya Abraham, makanya dia disebut bapak orang beriman. Walaupun dia taat, tapi dia percaya, dia iman sama janji Tuhan bahwa nanti keturunannya akan seperti bintang di langit.
masa sih keturunanku akan seperti bintang langit terus anakku dibiarkan dijadikan korban sama Tuhan? Mungkin kepercayaan dia seperti itu gitu. Dia tetap berangkat. Abraham mendirikan mezbah, ia meletakkan kayu bakar di atasnya, ia mengikat Ishak, meletakkan di atas kayu, lalu mengambil pisau untuk membunuh anaknya. Sampai diikat, dia taruh anaknya di atas kayu untuk dikorbankan oleh Abraham ke Tuhan. Namun bersuara malaikat Tuhan dari surga, Abraham, jangan lukai anak itu. Sekarang aku tahu engkau menghormatiku. Abraham lulus ujian. Ternyata dia lebih mengasihi Tuhan. Ternyata dia lebih menghormati Tuhan. Ternyata dia lebih sayang sama Tuhan ketimbang sama anaknya. Ngerti ya? Engkau tak ragu mempersembahkan anak tunggalmu kepadaku. Abraham menoleh, ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Ya. Maka ia mempersembahkan domba itu sebagai ganti anaknya. Nah, ilustrasi ini bukan ilustrasi, ini kejadian nyata, tapi untuk mengilustrasikan apa? Jadi kisah ini sebenarnya nggak berhenti sampai sini, guys. Nanti beberapa ribu tahun kemudian ternyata Allah sendiri dia mengutus satu-satunya anaknya yang dia kasih turun ke dunia. Ternyata kisah Abraham ini adalah ilustrasi gambaran dari apa yang nanti akan Tuhan kerjakan buat kita. Dia sendiri yang mengorbankan anaknya. Ya. Adanya seekor domba jantan yang tersangkut, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa domba ini adalah korban pengganti dari Ishak. Nanti Yesus itu adalah korban pengganti dari kita, orang berdosa. Substitut namanya. Jadi ini sangat berhubungan dengan Injil. Cerita ini gak berakhir sampai sini. Beberapa ribu tahun kemudian Tuhan sendiri mengirim satu-satunya anaknya untuk mati dikorbankan di atas kayu salib buat ganti kita. Itu Injil yang tadi, yang setiap kali di awal kamu katakan, kamu jabarkan. Ngerti? Yesus itu nanti keturunan Abraham yang olehnya dia semua orang di bumi mendapat berkat. Nanti, nah ini besok cerita istri untuk Ishak, Kejadian 24. Ya. Ini juga bagus. Ini ilustrasi kasih Tuhan kepada umatnya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Besok kita akan belajar sini. Ini keren nih. Sama seperti ini keren ceritanya, luar biasa. Ini juga luar biasa. Ya. Banyak pengajar kecele dengan ajaran dia sendiri. Besok kita buktikan dari cerita ini, Kejadian 24. Oke, kita matikan.